memperkenalkan diri, nama saya Azhara Rahmasinghadirata dengan NPM 22520111102. Di sini saya akan menyampaikan sebuah narasi dengan tema masalah hukum terkini yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang kasus korupsi yang terjadi beberapa bulan lalu yang dilakukan oleh Harvey Moise. Tetapi terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih ilmu filsafat itu dan apa sih hubungan ilmu filsafat dengan ilmu hukum. Jadi, filsafat itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mengeksplorasi berbagai pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, alasan, pikiran, dan bahasa. Tetapi, filsafat tidak hanya mencari jawaban definitif, tetapi juga berusaha memahami masalah-masalah ini secara kritis dan mendalam, sering melalui proses analitis dan argumentatif. Filsafat hukum atau filsafat tentang hukum adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji konsep hukum, sistem hukum, dan hubungan antara hukum dan moralitas. Dan hubungan antara ilmu filsafat dan ilmu hukum itu sangat erat, karena filsafat hukum adalah salah satu cabang dari filsafat. Filsafat memberikan kerangka berpikir dan metode analitis yang digunakan dalam filsafat hukum. Kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Harvey Moise ini dalam sudut pandang ilmu filsafat telah melanggar beberapa hal. Aspek yang pertama itu adalah dari aspek moral. Selanjutnya ada aspek etika dan yang ketiga ada aspek sosial dari tindakannya. Yang pertama dari aspek etika. Tindakan korupsi oleh Harvey Moise ini salah karena melanggar prinsip universal tentang kejujuran dan keadilan. Tindakan korupsi ini tidak dapat dijadikan prinsip universal yang dapat diterima oleh semua orang. Karena jika semua orang korupsi, sistem sosial akan runtuh. Dengan demikian, korupsi adalah tindakan yang tidak bermoral. Yang kedua, ada pendekatan utilitarian, yaitu menilai tindakan berdasarkan konsekuensi terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise ini, meskipun mungkin memberikan keuntungan pribadi atau sekelompok kecil, tetapi secara keseluruhan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Kerugian ini dapat berupa hilangnya kepercayaan publik, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, dan melemahnya institusi publik. Oleh karena itu, dari sudut pandang utilitarian, tindakan korupsi ini tidak dapat dibenarkan, karena dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya ada etika kebajikan. Aristoteles pernah menyampaikan pentingnya karakter dan kebajikan dalam tindakan kemanusiaan. Korupsi ini menunjukkan kelemahan karakter seperti keserakahan, ketidakjujuran, dan kurangnya integritas. Dalam kasus Harvey Moise, tindakan korupsi mencerminkan kurangnya kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang memegang posisi kekuasaan. Kebajikan seperti integritas, kejujuran, dan keadilan seharusnya menjadi landasan tindakan seseorang yang berperan dalam pemerintahan atau sektor publik. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan ini sendiri adalah prinsip utama yang harus dijaga dalam struktur sosial. Korupsi yang telah dilakukan Harvey Moise ini merusak prinsip keadilan karena menciptakan ketidaksetaraan dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada individu tertentu. Tindakan ini merugikan masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke kekuasaan atau sumber daya. Dari perspektif Rawlsian, korupsi ini tidak adil karena mengabaikan prinsip keadilan distributif dan kesempatan yang setara semua individu. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan filsafat ini, kita dapat memahami kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise ini dari berbagai sudut pandang moral dan etis. Pendekatan ini membantu mengungkapkan mengapa tindakan tersebut dianggap salah dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan prinsip keadilan serta moralitas. Di sini juga saya akan menyampaikan sebuah kasus yang sudah terjadi dari 2019 yang sempat menggemparkan dunia politik. Dan kasus ini booming kembali pada tahun 2020, sehingga banyak mahasiswa yang berbondong-bondong untuk melakukan demo.
Kasus ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering kita sebut Omnibus Law, yang terjadi sejak tahun 2019 dan disahkan pada tahun 2020. Omnibus Law sendiri itu adalah salah satu regulasi kontroversial di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, undang-undang ini menimbulkan berbagai masalah yang dapat dianalisis dari perspektif filsafat. Yang pertama itu dari keadilan sosial dan ekonominya. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berinvestasi. Namun, banyak yang berpendapat bahwa undang-undang ini mengorbankan hak-hak pekerja dan masyarakat miskin. Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja seringkali mengemukakan bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pemilik modal daripada pekerja, yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Yang kedua itu ada hak asasi manusia dan martabatnya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mengurangi perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk berserikat, dan hak atas lingkungan hidup yang bersih. Filsafat hak asasi manusia terutama yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan martabat dan tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi. Pengurangan perlindungan terhadap pekerja dapat dilihat berbagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Yang ketiga ada etika lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah izin lingkungan bagi investasi dan proyek-proyek besar yang menurut banyak aktivis dapat merusak lingkungan. Dari perspektif etika lingkungan, seperti yang diajukan oleh filsuf seperti Aldo Leopold, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem dan menghormati hak-hak intrinsik alam. Pembatasan ini berfokus pada perlunya mempertahankan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, di mana kebijakan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan secara tidak proporsional. Yang keempat ada demokrasi dan partisipasi. Proses penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja juga menuai kritik karena dianggap kurang transparan dan partisipatif. Dari perspektif filsafat politik, khususnya teori demokrasi deliberatif seperti yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, kebijakan publik yang sah harus melibatkan partisipasi aktif dan deliberasi dari semua pihak yang terkena dampak. Kritik terhadap proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja mencakup pandangan bahwa kurangnya partisipasi publik merusak legitimasi hukum tersebut. Yang kelima ada legitimasi dan legalitas. Secara legalitas, beberapa elemen dari Undang-Undang Cipta Kerja telah diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa ada prosedur yang cacat dalam proses pengesahan undang-undang ini. Dalam filsafat hukum, legitimasi hukum tidak hanya terkait dengan prosedural legalitas, tetapi juga dengan penerimaan sosial dan moralitas dari hukum tersebut. Analisis dari perspektif filsafat memberikan kerangka yang lebih luas dan mendalam untuk memahami implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, bukan hanya dari segi legal formal, tetapi juga dari segi moral, etika, dan dampaknya terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.